A2 sudah, silakan. Iya, Bu. Halo Bu Dharma. Halo Bu. Bagus nih Bu. Ya, alhamdulillah. A4 silakan. A4 silakan. Bagaimana Bu? Kita mulai A4 proses silakan coachingnya. A4. Oh iya. Sudah, tinggal A5 ini. Kita yang pertama Bu ya, percakapan yang pertama. Yang saat saya menjadi coach, Bu Dharma menjadi coci. Oke. Baiklah. Saya yang mulai ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai proses coaching untuk kelompok A2 dan saya sebagai coach dan Bu Dharma menjadi coach. Assalamualaikum Bu Dharma. Waalaikumsalam Bu Firda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Silakan A5. Ya. A5. Oke. Oh, saya dengar ini Bu dari teman-teman Bu Dharma dapat punya masalah ya? Iya nih Bu. Jadi begini, di kelas saya ada beberapa siswa yang agak malas mengerjakan PR. Saya kadang bingung bagaimana sih caranya agar mereka mau mengubah gaya mereka itu Bu. Oh iya Bu Dharma, barangkali saya bisa membantu masalah yang sedang Ibu Dharma alami. Iya Bu Firda, saya berharap setelah proses coaching ini saya mendapatkan jalan keluar Bu. Tahukah Bu Dharma apa tujuan saya menanyakan permasalahan Ibu bukan? Iya Bu Firda, ini semua untuk mencari jalan keluar kan? Iya Bu Dharma. Mengumpulkan tugas berada pada level 10. Sekarang anak murid yang tidak mengumpulkan tugas ada pada level angka berapa dari angka 1 sampai 10 Bu Dharma? 5 mungkin Bu ya. Kadang mereka mengumpulkan, lain waktu ternyata tidak dengan berbagai alasan. Oh iya Bu Dharma, taraf 5 ya. Terus bagaimana cara Ibu selama ini dalam mengatasi masalah murid yang malas mengumpulkan tugas? Selama ini saya berusaha untuk menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi dengan memerdekakan siswa untuk memilih bentuk tagihan tugas atau produk dengan bebas sesuai dengan minat mereka Bu. Oh, menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, apa solusi yang selama ini Ibu lakukan dalam mengatasi masalah tersebut? Bisa mungkin diganti dengan selain itu cara yang Ibu tempuh apalagi Ibu? Apa ya Bu ya? Oh iya, selain itu untuk memudahkan murid, biasanya siswa yang agak malas itu saya gabungkan dengan siswa yang rajin dalam satu kelompok Bu. Oh, Ibu gabungkan dengan siswa yang rajin dalam satu kelompok yang malas ya Bu. Bagaimana strategi dalam pembelajaran sehingga anak murid malas mengumpulkan tugas yang selama ini Ibu lakukan? Sebenarnya sih Bu ya, saya sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid dengan menyiapkan beragam konten atau materi dan menerapkan beragam teknik atau strategi pembelajaran. Menurut saya itu sebenarnya cukup menarik sih Bu. Oh, dengan menyiapkan beragam konten atau materi dan menerapkan beragam teknik, apakah aksi tersebut dapat mengubah cara berpikir anak sehingga anak aktif dalam proses pembelajaran dan mengumpulkan tugas Bu?
Seharusnya sih iya, Bu. Tapi kenyataannya masih ada saja yang seperti itu, yang ogah-ogahan mengerjakan tugas. Masih ogah-ogahan ya, Bu? Oh iya, Bu. Kan Ibu Dharma seorang guru bahasa Inggris. Bagaimana jikalau dalam proses pembelajaran itu Ibu Dharma memberikan tugas menghafal kosakata benda dalam bentuk bahasa Inggris untuk anak yang tidak mengumpulkan tugas, terus secara tidak langsung kan Ibu Dharma memberikan tugas kepada anak tersebut. Wah, ide bagus Bu Firda. Saya akan mencobanya nanti di kelas saya. Oh iya Bu, silakan dicoba Ibu. Dan Bu Dharma, saya mau bertanya, kesimpulan apa yang dapat membantu Ibu dalam proses coaching yang kita lakukan ini? Iya Bu Firda, saya akan lebih memperkuat proses pembelajaran dengan berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dengan lebih baik lagi, Bu. Bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Kapan bisa Ibu mulainya? Ya itu Bu, saya akan memulainya bila perlu hari ini. Alhamdulillah ya Bu, semoga semua bermanfaat bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bu, amin. Makasih banyak ya Bu Dharma. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Firda. Malah saya yang seharusnya berterima kasih kepada Ibu dalam proses coaching ini. Ibu sudah banyak membantu saya. Terima kasih Bu ya. Iya Bu, sama-sama. Sekarang kita beralih ke pada saat Bu Dharma menjadi coach dan saya Bu Firda menjadi coachee. Baik Bu, kita mulai ya. Saya Dharmawati sebagai coach dan Ibu Firda sebagai coachee. Baiklah. Assalamualaikum Bu Firda. Wah, sepertinya Bu Firda yang ada yang dipikirkan nih. Ada apa ya Bu? Iya Bu Dharma, saya butuh di coaching nih Bu untuk perbaikan proses pembelajaran di kelas Bu. Oh iya Bu, silahkan. Semoga saya bisa membantu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini nantinya? Semoga saya bisa mendapatkan pencerahan tentang murid saya. Masih ada yang belum maksimal dalam mengenal huruf nih Bu. Dan juga masih ada yang belum pintar membaca nih Bu Dharma. Oh iya, jadi Bu Firda ingin mendapatkan pencerahan tentang siswanya yang belum maksimal dalam mengenal huruf ya. Dan masih mengalami kesulitan membaca ya. Dan itu agak membuat kesulitan bagi Ibu untuk mengatasinya. Nah, Bu, selama ini untuk mengatasi hal itu apa saja yang telah Ibu lakukan? Begini Bu, saya sudah berusaha memenuhi kebutuhan murid saya dengan menggunakan media-media huruf, dan saya juga menggunakan buku cara cepat pintar membaca sebagai medianya Bu. Terus kira-kira apa lagi ya Bu yang biasa Ibu lakukan? Oh ya, saya juga mengajarkan murid belajar membaca dengan murid mengeja secara lantang sebelum proses pembelajaran dimulai. Saat Ibu Firda melakukan itu, bagian yang paling menarik atau yang membuat murid Ibu antusias yang mana Bu? Apa dengan media atau mengeja dengan lantang? Sebenarnya tergantung sih Bu. Terkadang ada murid yang lebih suka dengan menggunakan media, dan ada juga murid yang suka belajar mengeja secara lantang. Jadi selama ini Ibu menggunakan dua hal itu ya? Menggunakan media dan mengeja dengan lantang. Apakah Ibu Firda tidak mau mencoba hal yang lain, yang baru misalnya?
Oh iya Bu, saya kan biasa berdiskusi dengan teman. Saya akan mencoba menggali informasi tentang pengalaman teman-teman di komunitas praktisi ya Bu. Oh iya, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah membicarakannya dengan rekan sejawat? Alhamdulillah Bu, sering di saat jam istirahat. Terkadang kami guru-guru berkumpul di kantor dan menceritakan permasalahan yang sedang saya alami dan permasalahan yang dialami teman-teman guru, malah sebaliknya begitu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol tersebut, rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan kira-kira apa, Bu? Begini Bu, saya akan memenuhi kebutuhan murid dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Wah, bagus itu Bu. Selain dengan rekan sejawat, apakah ada yang bisa membantu Ibu secara Bu. khusus? Oh iya Bu Santi Bu, beliau guru kelas 3, tapi pernah mengajar kelas 2 seperti saya. Beliau bisa membagi pengalamannya. Saya akan menanyakan kepada beliau dulu ya Bu. Nah, benar langkah itu Bu. Kalau dengan orang tua anak, apakah Ibu sudah pernah melakukan kolaborasi agar mereka membimbing anaknya untuk mengulang pelajaran di rumah Bu? Iya Bu, jadi kami mempunyai semacam pengguyuban orang tua melalui grup WhatsApp. Kami berdiskusi mengenai perkembangan anak-anaknya melalui grup itu. Jika ada yang perlu perhatian khusus, biasanya saya hubungi orang tua itu secara pribadi, Bu. Bagus itu Bu. Jadi ada kerjasama yang baik dengan orang tua ya. Ibu pernah mencoba mengenalkan huruf melalui lagu. Anak-anak biasanya senang mendengarkan lagu, apalagi sambil bernyanyi-nyanyi. Di YouTube banyak tuh contoh-contoh video menyanyikan lagu dengan huruf. Jadi sambil bernyanyi-nyanyi, ilmunya dapat, bahagianya juga dapat Bu, gembiranya juga dapat. Bagaimana Bu? Bisa dipraktekkan? Wah, ide yang sangat bagus Bu. Nanti saya akan browsing lagu-lagunya di YouTube tentang belajar huruf. Pasti semua siswa akan bahagia dan mendapatkan ilmu juga ya Bu. Sangat menyenangkan bukan Bu ya? Benar Bu, pasti. Menggunakan berbagai strategi pembelajaran, kebutuhan belajar semua murid, insya Allah akan bisa dicapai. Salah satunya dengan memperhatikan minat belajar murid. Benar kan Bu? Iya Bu, dengan memetakan minat murid, kita akan tahu ada murid yang lebih suka dengan media visual, ada yang auditory, dan ada murid yang suka dengan kinestetik. Dengan media modem daring itu mungkin bisa membantu saya ya Bu, seperti YouTube. Oh begitu ya Bu, jadi sangat beragam ya profil belajar muridnya. Target Ibu mempersiapkan dan menerapkannya kira-kira berapa lama Bu, supaya kita bisa segera mengetahui progresnya? Mungkin bisa 1 minggu kali ya Bu. Oh iya, 1 minggu. Berarti minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya tentang ini Bu. Tolong ingatkan saya Bu ya. Baik Bu, nanti saya ingatkan. Terima kasih banyak ya atas ilmunya Bu. Semoga bermanfaat bagi saya dan bermanfaat juga bagi Ibu. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas Iya Bu Dharma. Ibu kayaknya terputus. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Tempat terputus Bu. Iya Bu. Alhamdulillah sudah. Juga. Tepuk tangan untuk kita dulu Bu. Tindaki dulu ke room. Oke. Tabe Bu, 2 sudah selesai.